Welcome back to podcast progresif, masih sama gue Evan. Dan gue Shiva. Kita nggak sendirian. Kita nggak cuma berdua kali ini. Seperti biasa pasti ada bintang tamu yang Betul. bisa kita tanya-tanya, kita korek informasinya. Iya. Coba dikenalin, Van. Ya, ini adalah teman lama ya, teman lama kita juga dan Dulu pernah di Munchen. Dan pernah podcast progresif juga dulu banget. Oh iya benar. Tahun lalu kayaknya. Ada Dimas. Hai Dimas. Halo Evan sama Siva. Halo teman-teman pendengar podcast progresif. Ya, Dimas gimana di Jakarta, aman? Alhamdulillah aman. Ya ini mulai pembatasan kan udah sebenarnya dari 3 minggu yang lalu ya udah mulai. Bahkan kalau secara informalnya lebih dulu daripada Munchen sih sebenarnya. Iya. Iya benar-benar seminggu lebih cepat kalau nggak salah ya. Iya. Nah Dimas. Jadi nih. Ya udah Shiva. Tuh kan rebutan kan jadinya. Makanya kan gue bilang dulu. Iya, sorry. Iya, jadi kenapa kita undang Kak Dimas lagi ke sini karena beliau ini sedang merupakan salah seorang praktisi pengajaran jarak jauh atau belajar online yang sekarang ini lagi marak banget kan dilakuin sama orang-orang. Coba Kak Dimas ceritain mungkin ngajarnya di mana. Terus ya perkenalan sedikit lah. Iya. Oke, jadi gue ngajar itu di Trisakti, tapi bukan universitasnya. Jadi kalau Trisakti itu yayasannya punya banyak universitas, banyak kampus. Nah, salah satunya itu namanya Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi atau STMT, yang sekarang lebih terkenal pakai nama Institut Transportasi dan Logistik. Nah, gue ngajar di program studi sistem transportasi dan megang mata kuliah. Kalau untuk semester ini megang manajemen rekayasa lalu lintas atau traffic engineering kalau bahasa Inggrisnya. Itu mata kuliahnya belajar apa ya? Rekayasa lalu lintas berarti lampu merah, lampu IG gitu-gitu atau gimana? Ya, persis. Jadi ngajarnya gimana cara mengatasi kemacetan secara mikro, secara kecil gitu ya. Jadi biasanya kan kalau kemacetan kecil itu penyebabnya lampu merah, jalan yang menyempit, atau misalnya kayak parkiran yang meluber. Nah itu kayak gue ngajarin berapa sih idealnya lampu merah itu, terus berapa sih idealnya lebar jalan, kayak gitu. Teknis banget sih. Oke. Iya ya. Muridnya berapa orang Kak? Sekitar berapa orang yang diajar sekarang ini? Gue ngajar 2 kelas, satu kelas itu ada yang 24, satu lagi 28. Jadi sekitar ya 52-an lah. Kira-kira. Ngajar di sana udah berapa semester? Terus apakah ini semester pertama atau gimana? Ini udah setahun ya. Jadi mulai dari Maret tahun lalu ngajar mata kuliah yang sama. Ini udah mata kuliah yang sama tapi setahun berikutnya. Jadi lebih enak sih. Udah tinggal nggak perlu bikin PowerPoint dari nol lagi gitu. Dan udah tahu. Reduce, reuse, recycle. Iya, lumayan lah. Bisa waktunya. Tapi kalau sekarang ini kan ngajarnya online. Ini udah dari tahun lalu atau emang baru gara-gara ada wabah kayak gini sih Kak ngajar online? Baru semenjak 3 minggu lalu itu rektornya bikin pengumuman untuk belajar di rumah gitu. Terus pengen nanya aja sih sebenarnya kalau misalkan di sekolahku yang lama gitu di SMA ngelihat dari Instagram OSIS-nya mereka pakai aplikasi Zoom. Jadi gurunya bisa share screen, bisa ngelihat anak muridnya secara langsung. Kalau di kakak gimana? Kayak gitu juga atau cuman ngomong sendiri aja gitu, yang lain mic-nya di mute? Relatif ya. Kalau di kampus 2 itu
ngajarnya tuh ada yang macam-macam. Nah ini sebenarnya serunya tuh karena kalau ada dosen-dosen muda kayak gue yang masih 30-an gitu ya, terus ada lagi yang kayak udah pensiunan, terus dia ngajar. Nah ini kalau gue perhatiin tuh emang beda-beda cara atau metode ngajar online-nya. Ada yang cukup pakai WhatsApp gitu ya. Gue juga nggak ngerti. Jadi kayak kita kan ada grup dosen gitu ya, terus ada kayak yang laporan ke dekan, ke kaprodi biasanya. Pak, saya sudah mengajar mata kuliah ini melalui format WhatsApp dan apa gitu misalnya. Gue juga bingung sebenarnya ini pakai WhatsApp tuh gimana gitu. Gue masih belum dapat caranya. Tapi yang gue asumsikan adalah mungkin dia tuh ngasih soal gitu ya, terus anak-anaknya tuh jawab melalui WhatsApp. Itu sih mungkin asumsi kasarnya. Nah, tapi kalau gue pribadi pakai Zoom dan ya Zoom kan ini ya lumayan komprehensif, bisa banyak walaupun limited waktunya kalau untuk yang free version, walaupun ada banyak concern keamanan kemarin gue baru tahu. Iya. Banyak banget. Halo Kak Dimas. Ini putus. Yes. Enggak ada halo. Enggak. Iya. Terus gimana pakai Zoom-nya gimana tuh? Pakai Zoom-nya tuh sebenarnya kalau buat gue pribadi, karena gue sebenarnya ngajarnya itu lebih interaktif ya. Gue paling gak suka kalau muridnya itu diem terus gue ngomong sendirian, itu gue paling bete gitu. Kayak gue selalu melempar pertanyaan apapun gitu. Jadi jangan pernah takut salah. Itu pengalaman yang gue dapat dari Jerman sih. Jadi kayak kalau di kelas gue selalu nyoret-nyoret di papan tulis, gue catat tuh semua jawaban anak-anak. Apa misalnya penyebab kecelakaan menurut teman-teman gitu, gue catat aja, mabok misalnya, terus ngantuk, apa gue catat. Nah dari situ misalnya gue kasih kesimpulan, oh ya ini ternyata yang bener tuh ini gitu. Nah kalau pakai Zoom gue cukup terkendala karena partisipasinya tadi mungkin Siva sempat jelasin ada yang meningkat partisipasinya, tapi kalau nggak tahu ya buat gue, karena mungkin ini ada jeda sepersekian menit atau beberapa detik sehingga interaksinya itu agak kurang gitu. Jadi kayak kadang misalnya gue lempar pertanyaan, ada yang tahu nggak misalnya berapa sih kapasitas kendaraan untuk satu lajur per jamnya itu kira-kira, itu kayak diem hening, terus habis itu kayak jadi pada takut ngomong gitu. Jadi paling ada 1-2 orang doang yang nyaut gitu. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin karena gue juga matiin video, artinya gue cuman sharing screen terus gue ngomong gitu ya. Mungkin itu juga bikin feel dari anak-anak atau dari anak-anak didik gue itu kayak, wah ini si bapaknya nggak ada quote and quote gitu ya. Jadi mungkin kayak malas juga berpartisipasi gitu. Gak ada wajah bapaknya di depan mukanya gitu ya. Iya makanya apa gue berpikir jangan-jangan harus gue nyalain nih gitu. Biar terintimidasi dikit. Iya biar mau berpartisipasi. Iya. Sebenarnya ya lanjut. Ya sebenarnya gini, kalau untuk yang itu negatifnya gitu ya, gue ngerasa agak susah. Nah tapi sebenarnya sisi positifnya on the other side, gue ngerasa kayak anak-anak ini jadi kayak makin semangat belajarnya gitu loh. Artinya mereka kayak beneran, gue biasanya suka ngasih kuis pakai Kahoot biasanya. Kalau pernah denger Kahoot itu kayak interaktif gitu kan. Nah Kahoot itu pernah pas pertemuan pertama online gue coba, tapi nggak berhasil karena banyak yang protes, Pak sinyal di rumah saya jelek Pak. Akhirnya ya udah mau nggak mau gue mikir dong gimana caranya gue pengen tetap ngasih kuis sehingga teman-teman atau anak didik gue itu tuh pada ngerti gitu kan, pada ngerti oh ini loh yang si Pak Dimas omongin. Nah akhirnya gue mikir dan sempat disaranin juga sama mahasiswa gue, Pak pakai aja Google Form. Oke. Kita coba pakai Google Form. Nah gue ngerasa di sini bahwa oh nih anak-anak ini walaupun dia harus belajar dari rumah, tapi semangat dia untuk nangkep ilmu tuh ada gitu loh. Kayak kuis itu menurut gue dari misalnya kayak gue 100 menit
ngajar ya, mungkin ngomongnya itu sejam, sisanya itu ada latihan soal sama kuis gitu ya. Nah, kuis ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Jadinya mereka tuh nggak mau kehilangan kuis, tapi mereka juga nggak mau terhambat karena sinyal. Akhirnya mereka puter cara gitu ya, cari cara buat gimana caranya gitu. Dan akhirnya, oh ya Google Form. Dan akhirnya lumayan 2 pertemuan terakhir ini jalan gitu pakai Google Form. Jadi maksudnya mereka juga turut sumbang ide gitu untuk improve gimana supaya jalannya lebih lancar gitu. Iya, jadi ini kan beneran kalau di berita-berita luar kan unprecedented gitu, kayak ini tuh nggak ada contohnya kejadian corona ini. Jadi di sini bener. Memang kita dituntut baik dosen maupun mahasiswa maupun administrasi dari kampus untuk bisa how to overcome this bareng-bareng gitu kan. Nah akhirnya gue ngerasa anak-anak ini juga pengen belajar kok gitu, bukan yang kayak libur ye gitu, enggak juga. Iya. Berarti kalau pakai Google Form gitu, apa dikasih waktu jeda kayak dikumpulin maksimal besok atau gimana? Berarti? Enggak, kalau Google Form itu biasanya misalnya gue kuliah mulai gue biasanya kuliah malam ya, jadi jam 7 malam mulai, pas jam 7 itu gue udah bikin semacam draft WhatsApp yang gue taruh di grup kelas. Nah, di WhatsApp itu udah gue bilang soal dikerjakan 7 lewat 2 menit sampai misalnya gue biasanya ngasih waktu 15 menit. Artinya berarti sampai 7:17 misalkan. Nah, kan kalau di Google Form itu kalau lu lihat di Google Sheet-nya itu kan ada timestamp-nya ya, ada waktunya kapan. Nah, udah tinggal gue gue kasih garis aja, begitu lewat dari waktunya biasanya gue kasih penilaian yang berbeda gitu. Menarik ya. Karena kalau buat besok tuh pasti anak Indo mah pasti pinter lah buat nyontek lah, buat copy paste, ini kan gampang banget. Kalau cuma 15 menit mereka tuh udah panik duluan, jadi udah gue mikir caranya gimana gitu. Terus gue kasih soalnya juga lumayan banyak gitu. Biasanya kayak 8 soal untuk 15 menit. Jadi nggak ada 2 menit untuk 1 soal. Ini menganut paham Jerman lah, kira-kira gitu. Kalau teman-teman di Jerman kan sama ya. Iya. Ada tadi mau nanya apa ya? Pak Dimas, gue dulu ya. Yes, monggo. Ada yang ngeluh nggak ke Pak Dimas? Aduh Pak Dimas, saya nggak punya kuota di rumah, saya nggak tahu belajarnya gimana gitu. Keluhan itu pertama waktu itu sempat agak memanas. Jadi ini keren banget sih. Yang gue rasa dari generasi di bawah gue adalah mereka tuh berani menyatakan pendapat secara digital atau karena memang ada mediumnya ya sekarang pakai WhatsApp. Jadi ada momen di mana waktu itu mahasiswa gue tuh protes. Jadi ada grup kelas yang isinya dosen-dosen plus mahasiswanya. Semua dosen, semua pelajaran ya. Nah, mereka tuh protes karena mereka merasa ini tuh bukan belajar dari rumah, tapi ngerjain tugas sebanyak-banyaknya di rumah. Nah, artinya kayak waktu mereka tuh buat ngerjain tugas doang. Sementara kalau untuk kuliah gue nggak pernah ngasih tugas. Bukan nggak pernah, ada biasanya tugas besar di akhir semester doang. Bukan yang tugas per pertemuan gitu atau PR. Gue lebih senang pakai cara quiz untuk mengetes kepemahaman mereka gitu, udah paham belum sama materi yang gue ajarin. Nah, tapi kalau kemarin tuh ceritanya memang mereka protes karena terlalu banyak bebannya untuk kerjain tugas. Akhirnya kayak, ya gue ikutan ngomong juga, gue bilang bahwa gue manggil mahasiswa gue tuh teman-teman gitu ya, kayak biar agak egaliter dikit. Gue manggil teman-teman, ini memang kita sedang meninggalkan zona nyaman kita. Artinya kita nih berada di dalam suatu perubahan yang pasti tidak nyaman. Nah, teman-teman juga harus mulai pahamin, kita juga dosen, kita juga kebingungan gimana cara nyampein materi ke teman-teman, sehingga wajar kalau mungkin tugasnya terlalu banyak. Tapi saya menghargai feedback dari teman-teman untuk bisa ngomong ke kami selaku dosen, bahwa tugas teman-teman itu kebanyakan, sehingga kita bisa evaluasi lagi. Oh iya, oke, kalau kayak gitu jangan tugas deh, mungkin diganti dengan kuis atau apa. Gitu sih. Itu protes pertama tentang tugas. Yang kedua, sinyal tadi ya udah gue ceritain, kuis Kahoot yang live gitu ya.
itu nggak bisa berjalan. Bahkan sampai ada yang Pak bentar Pak, saya keluar rumah dulu, Pak saya kemana dulu gitu. Itu lucu banget sih sampai cari sinyal. Kalau yang masalah kuota atau paket data, sebenarnya kemarin ada salah satu provider di Indonesia, dia memberikan jatah gratis untuk konten-konten pendidikan sebetulnya. Lumayan sih gitu. Gitu sih cerita keluhan-keluhan dari mahasiswa ini. Iya, tadi gue mau nanya sebenarnya mirip sih. Maksudnya kan online ini kan ya tadi yang kata Kak Dimas bilang ini tuh keluar dari zona nyaman gitu. Kalau secara materi tuh ada yang harus diadaptasikan nggak gitu? Cuman mungkin udah dijawab juga kayak jadinya lebih banyak tugas gitu ya. Atau kalau misalkan secara kuantitas gitu ada yang dikurangin atau ditambahin nggak sih Kak? Kalau gue sendiri untuk mata kuliah manajemen rekayasa lalu lintas ini, gue ngakalinnya karena mata kuliah gue ini banyak banget hitung-hitungannya. Jadi agak susah kalau misalnya gue menjelaskannya itu kuliah gitu aja gitu. Jadi gue bakal mengadakan, rencananya sih Sabtu ini bakal ada kayak semacam online tutorial gitu. Jadi mungkin sharing screen tapi sambil sharing cara-cara ngerjainnya. Kan kalau Zoom kebetulan ada fungsi ini kan apa bisa coret-coret gitu ya. Nah itu yang sering gue manfaatin gitu pakai tablet, jadi enak tuh nyoret-nyoretnya langsung. Kalau untuk tambah kurang sih materi sebenarnya nggak ada ya sejauh ini. Apa namanya kalau istilahnya tuh agenda atau RPS-nya itu masih on schedule sih. Menurut lu nih Mas, yang situasi kayak gini, apakah lu lebih seneng yang tipe sekarang ngajarnya karena lu misalnya bisa ngajar dari rumah, terus kayak nggak harus kemana-mana, atau lebih prefer yang dulu yang kayak kelas tatap muka? Kalau gue sejujurnya gue lebih senang yang tatap muka sih, karena itu ya tadi somehow buat gue kayak mereka jadi lebih nggak berani nanya, atau mungkin karena ada jeda waktu antara komunikasi pakai Zoom gitu ya, sehingga begitu ada hening dikit akhirnya mental mereka tuh kayak anjir nih gue sendirian nih gitu, gue nggak berani nanya nih. Gue nggak berani komen-komen, padahal kalau di kelas tuh sering banget kayak komen-komen nggak penting tuh sering gitu. Dan buat gue pribadi, gue lebih prefer untuk di kelas sih. Apa sih? Bingung. Kan Chef lu tadi bilang ada banyak, tapi ini mungkin bukan di perkuliahan ya, mungkin di sekolah. Kayak di sekolah banyak orang tua siswa tuh yang gimana sih, protes gitu ke gurunya kan, karena tugasnya kebanyakan, terus anaknya nggak mau diem, nggak mau dengerin gurunya di sekolah gitu. Apalagi kalau misalnya mamahnya juga harus kerja juga sambil kerja di rumah kan. Gimana Dimas menurut lu tentang sekolah di rumah itu efektif apa enggak, atau gimana sih pendapat lu? Kalau pendapat gue pribadi sebenarnya kan, kalau yang gue amatin ya, selama ini orang tua itu terkesan menitipkan anaknya ke sekolah, terus orang tuanya kerja gitu kan. Iya. Dan sekarang waktunya anak-anak itu belajar ke orang-orang yang seharusnya memang mereka belajar gitu. Kayak orang tua kan sebenarnya adalah sekolah pertama gitu ya buat si anak. Nah, ini memang menurut gue sisi negatifnya adalah ya mau nggak mau orang tua harus bisa berbagi antara kerja dari rumah sama ngajarin anak dari rumah gitu ya. Ini walaupun kayak kebanyakan kantor sebenarnya udah maklum gitu, kalau lu lagi teleconference terus ada suara anak nangis atau suara rewel gitu, itu udah ada beberapa yang maklum gitu. Nah, itu udah pernah kejadian belum nggak? Gue sih belum nemu ya, tapi kayaknya segera sih akan kejadian, karena kalau gue lihat di LinkedIn dari teman-teman gue di Jerman tuh ada yang kayak ngepost
eh, ibu lagi mau teleconference, jangan masuk ya gitu. Jadi kayak Oh. bahkan gue nggak tahu, mungkin karena di luar lebih aware gitu dengan keberadaan keluarga itu jauh lebih utama daripada pekerjaan. Kalau di Indo kan mungkin belum terlalu aware ya. Kalau di luar kan aware bahwa ya udah nggak apa-apa gitu, maklumin aja gitu. Itu sisi negatifnya. Tapi di sisi lain, sisi positifnya gue rasa memang ini kesempatan orang tua untuk bisa lebih bonding sama anak. Sesusah apapun itu pasti ya kayak gue sendiri, gue sekarang di rumah juga bukan ganti-gantian sih, tapi kayak waktu gue lebih banyak untuk kayak kalau lagi nggak terlalu ada banyak teleconference gitu, ya udah gue turun sambil main-main bentar 5 menit terus naik lagi balik ke laptop kayak gitu. Jadi karena anak gue belum sekolah ya, tapi itu jadi kayak nambahin bonding sih sebenarnya buat orang tua ke anak. Iya, jadi emang kemarin baca gitu sempat di Twitter kan, jadi ada thread gitu lah biasa. Orang tuh ngeluh di WhatsApp sama guru-gurunya kayak, Bu, ini kan harusnya tugas ibu mengajar anak saya, kenapa saya harus tetap ngajarin gitu. Gitu-gitulah, banyak ternyata. Ya, Untung mungkin gue belum ngajarnya terbiasa mahasiswa. aja kali. Iya benar. Jadi nggak diprotes orang tua murid. Yoi. Apa ya? Tadi mau nanya, menurut Kak Dimas tuh setelah ini semua berakhir gitu ya, kayaknya bakal ada perubahan nggak sih dengan cara mengajar? Apakah kayak gini bakal diinkorporasikan ke dalam modul atau ke dalam gimana sih namanya? Apa sih namanya? Ya dalam modul gitu kan. Rencana pengajaran gitu-gitu. Kalau pandangan gue pribadi sih, mungkin kalau kampus gue sebenarnya udah ada dari 14 kali pertemuan dalam satu semester, itu ada 2 kali jatah online, pertemuan online. Cuman itu bebas, bisa kayak misalnya ngerjain tugas aja atau apa, itu bentuknya masih diserahkan, terserah sama si dosen masing-masing. Tapi mungkin setelah corona berakhir, 2 pertemuan ini akan lebih optimal menurut gue penggunaannya. Jadi bisa pakai Zoom atau misalnya bisa pakai kuis atau bisa lebih ini aja sih, lebih optimal, karena dosen-dosen yang tua biasanya paling susah beradaptasi sama teknologi kan, yang udah berumur ya. Jadi mereka mulai belajar nih pakai Zoom gitu. Tentang lebih nggak kagok gitu. Benar. Iya. Tentang apa pendidikan sendiri, gue kemarin lupa baca di mana, banyak yang bilang ya sebenarnya pendidikan itu kan lu nggak bisa sama ratain satu kelas pun, walaupun 20 orang 30 orang pun udah terlalu gimana ya, general gitu, karena setiap orang kan sebenarnya kebutuhannya beda-beda. Mungkin ini ngomongnya ke sekolah sih, bukan ke kuliahan. Banyak yang bilang kayak mungkin ini saatnya pendidikan itu jadi lebih individual gitu loh. Jadi kayak instead of satu kelas belajarnya sama semua, mungkin nanti selanjutnya bakal lebih fokus ke setiap orang, kebutuhan masing-masing gitu. Well, gue rasa mungkin sih kayak gitu, karena mungkin udah terbukti pelajaran online atau pelajaran jarak jauh ini udah mulai berfungsi. Ini kan tinggal masalah political will aja ya. Tapi kalau gue rasa mungkin menterinya sangat akrab dengan high tech gitu. Mungkin aja, kenapa enggak? Mungkin nanti tiap anak ngambil kelas yang berbeda gitu kan. Kayak di luar kan gitu kan. Jadi kayak ngambil kelas apa gitu. Iya. Bisa jadi. Kalau kebijakan dari ini gimana? Gue penasaran aja, kan lu policy analisnya untuk ini ya, Pemprov DKI. Yes. Tapi lu di ini ya, transportasi ya, tapi bukan di pendidikan. Iya, gue lebih ke transportasinya sih. Oh. Ya, mungkin gini pertanyaannya, kayak apakah tempat kerja lu sendiri itu memungkinkan kalau orang-orang yang kayak udah punya anak untuk kerjanya lebih dimaklumi secara waktu, secara mungkin efisiensinya nggak bisa setinggi kalau di kantor, atau masih kayak nggak mau tahu, pokoknya kerjaan lu atau gimana sih? Karena kan kalau misalnya anaknya sekolah di rumah, pasti mau nggak mau yang harus berkompromi juga kan tempat kerja si orang tuanya kan.
Iya, betul. Kalau tempat gue pribadi sih di TGOPP itu kita agile ya, artinya mirip-mirip banget sama startup gitu. Kita lebih oriented result oriented gitu bahasanya. Jadi kita nggak ada hitung-hitungan jam gitu, enggak sih, tapi kita lebih kayak program gubernur apa yang akan deliver gitu. Nah, itu yang jadi KPI kita sebetulnya. Udah agak advance lah, kalau bukan kayak yang 9 to 5 gitu, harus absen gitu sih. Tapi menurut lu yang 9 to 5 gitu juga harus udah beradaptasi gitu? Atau gimana sih enaknya? Kalau melihat tren dari work from home ya, gue ngerasa sih memang udah harus beradaptasi. Artinya corona ini adalah momentum untuk perubahan gitu ya. Jadi kayak tadi gue cerita ada dosen-dosen yang tua, dia akhirnya mau nggak mau belajar Zoom atau Google Meet Up gitu ya. Nah, ini hal yang sama untuk perkantoran sebetulnya. Jadi turns out banyak kok kerjaan-kerjaan yang bisa jauh lebih produktif diselesaikan di rumah sementara lu nggak perlu ke kantor gitu kan. Jadi mungkin ada cost, kalau Jakarta kan sekali commute itu bisa 2 jam ya, rumah ke kantor. Kalau bawa mobil, bawa kendaraan pribadi atau naik angkutan umum juga lumayan lama. Nah, menurut gue kebijakan-kebijakan yang selama ini wacana itu bisa mulai jadi pilot project. Ini corona ini udah pilot project sebetulnya kan. Bener. Kepaksa. Kemarin tuh sempet dari kantor gue gitu ya. Jadi si bos gue ini tuh udah lama banget pengen nerapin namanya daily reporting biar kelihatan semua orang tuh sehari ngerjain apa sih dan semua kolega bisa lihat gitu kan. Soalnya kita masih startup juga, masih kecil gitu perusahaannya. Cuman itu tuh nggak berfungsi gitu, kayak selalu nggak bisa jalan. Terus dia bilang kemarin sejak corona ada kebijakan work from home gitu yang nggak perlu banget di rumah. Yang pekerja tetapnya selang-seling gantian masuknya, tim merah, tim biru gitu. Terus jadi semuanya harus nulis tuh di satu page gitu biar semua orang bisa lihat lu ngapain aja sih hari ini gitu. Itu kan yang selama ini dia pengen terapin gitu, cuman nggak bisa. Dan tiba-tiba ini udah jalan 3 minggu lancar dan bagus banget gitu. Kayak orang-orang reportnya beneran detail dan kayak ini. Terus dia telepon gue gitu, Shift ini gimana? Soalnya gue kan lagi ngurusin gitu juga kan, jadi gue bantu dia di manajemen. Kenapa bisa kayak gini ya Shift? Gue udah lama banget nyobain ini gak bisa. Terus tiba-tiba bisa aja gitu. Dia bilang, kenapa ya kira-kira? Terus gue kayak, ya gimana, mungkin orang-orang dulu tuh gak ngelihat urgensinya gitu loh. Sekarang keadaannya darurat, lo gak tahu lo kapan ketemu kolega lo yang itu. Jadi mau gak mau, informasi yang lo taruh di board itu tuh emang harus sejelas mungkin gitu. Jadi iya sih, ternyata jalan gitu, wacana-wacana yang tadinya hanya wacana. Gue denger itu jadi keinget juga gue sekalian, ini pertanyaan terakhir kali ya. Berarti selama ini kita tuh nggak terlalu memaksimalkan teknologi sebegitunya dong. Terus menurut lo apalagi sih yang bisa dikembangin dari sisi akademis dengan adanya teknologi ini? Gue sih kemarin ngebaca gitu. Oh, sekarang itu justru malah kita tuh semakin sadar kalau ilmu itu lu bisa kasih melalui online, lu bisa berbagi ilmu dan lu bisa ngadain misalnya guest lecture dari Amerika tapi untuk kampus di Indonesia atau gimana. Menurut lu apalagi Dimas di kampus lu yang mungkin kedepannya bisa dikembangin setelah orang-orang sadar oh ternyata teknologi itu masih banyak ya yang belum dikembangin gitu. Pertanyaannya menarik nih. Tapi kalau buat kampus gue mungkin level sadar oh bisa ya kuliah online, kuliah jarak jauh itu sebenarnya udah cukup tinggi ya Van ya, karena given keadaan awalnya orang-orang itu jadi kayak emang harus ke kampus gitu loh. Tapi kalau untuk teknologi apalagi ya gue masih belum kepikiran sih. Tapi itu menarik untuk dieksplor. Ujian, kuis, praktikum gitu ya mungkin sekarang udah bisa online semua sih. Benar-benar. Yang gue kebayang kan kalau di sini yang namanya internship gitu kan, kalau misalnya perusahaannya di Jakarta tapi dianya misalnya di kota lain kan nggak masalah internshipnya remote gitu.
Bisa, bisa. Internship. Nah, ini mungkin kaitannya juga sama kebijakan Menteri Pendidikan kan, kayak pengen lebih menggalakkan internship ya. Bahkan kayaknya bukan cuma internship, lebih kayak mungkin ada kerja sosial atau apa gitu loh. Jadi apapun itu, pokoknya jangan cuma belajar di kelas. Itu yang gue tangkap sebetulnya. Nah, ini yang bisa jadi momentum sebenarnya untuk bisa tadi memanfaatkan teknologi di dalam pendidikan. Ya mungkin tadi benar Van yang lo bilang kayak bisa internship atau mungkin bisa develop project-project sosial secara online gitu, tanpa ada batasan kota. Itu kenapa nggak mungkin gitu kan, bisa aja sebetulnya. Oke deh. Thank you Dimas. Lu ada terakhir pesan-pesan yang mau disampaikan sebelum jangan. Yeah. Jangan. Udah kayak sesepuh aja gue nih. Udah dosen, udah Bapak Dimas. Udah Bapak Dimas. Nggak ada lah itu mah, kalian kan udah dewasa ini. Pokoknya ini aja, tetap sehat lah, Evan sama Siva sama teman-teman lainnya di manapun teman-teman berada. Iya. Ini bakal jadi maraton sih, won't be short. Bukan sprint ya. Bener. Ini bukan sprint, ini maraton. Harus atur nafas. Harus atur nafas, atur ekonomi. Ini kayaknya lebih parah dampak ekonomi sebenarnya. Iya juga ya. Iya benar sih. Kita belum ngomongin dampak ekonomi. Mungkin podcast selanjutnya kita cari ahli ekonomi. Itu bagus tuh. Bisa jadi. Oke sih, kalau begitu. Thank you Dimas. Salam buat makasih banyak waktunya. Baby dan istrinya di Jakarta, sehat-sehat terus. Sehat-sehat. Siap. Thank you, kalian juga sehat-sehat. Terima kasih. Makasih Kak. Ya, gitu ya Shift ya, kurang lebih podcast kita kali ini. Baik. Semoga bisa menambah inspirasi dan pengetahuan. Yoi. Ya, kita ada pengumuman ini ya. Kita masih punya penggalangan dana berjalan sampai sampai tengah April, jadi semingguan lagi. Buat yang belum sumbang, ayo nyumbang. Buat yang pengen tahu lebih, bisa mampir ke Instagramnya Podcast Progresif di @podcast_progresif. Di situ jelas ada Shiva ngejelasin, ada Evan di IGTV-nya bisa dilihat. Kalau mau nyumbang silakan, ada di link, ada di bio-nya Podcast Progresif. Betul. Atau link tr.ee/bantu hari ke hari. Gitu. Link tr.ee/bantu hari ke hari. Betul. Sama satu lagi terakhir, mulai Senin kita akan upload seminggu 3 kali. Waduh. Tapi nggak cuma kita nih. Bukan. Bakal ada teman-teman lain dari Podcast Progresif yang bakal sharing, berbagi informasi tentang hal-hal yang tentunya menarik. Betul. Apa aja nanti tunggu ya, hari Minggu kita umumin. Jadi stay tune and tetap sehat ya teman-teman semua. Semangat terus dan kita ketemu lagi minggu depan berarti. Minggu depan, betul. Bye-bye. Bye-bye.